Oke teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian RLC ya, dan kita akan membahas dalam konsep rangkaian sekaligus nanti sampai pada perhitungan rangkaian RLC ya, impedansi dan kawan-kawannya seperti itu. Jadi RLC itu materi yang cukup simpel aja teman-teman, hanya teman-teman perlu pahami beberapa besaran-besaran yang penting gitu ya. Nah, di bagian pertama adalah konsep arus dan tegangan bolak-balik. Ya, jadi arus dan tegangan bolak-balik itu kalau digambarkan sebagai kurva, itu akan digambar bentuk seperti ini. Jadi bentuknya ada seperti kurva sinusoidal ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman diberikan satu besaran dasar yaitu namanya arus dan tegangan, di mana arus dan tegangan itu bisa dirumuskan sebagai nilai maksimum dikalikan sin omega T. Jadi kalau arus itu adalah arus maksimum dikalikan sin omega T. Kalau tegangan ya berarti V maksimum atau tegangan maksimum dikalikan sin omega T. Ya, dimana apa perbedaan dengan maksimum dan yang kita pakai itu ada yang namanya arus efektif dan tegangan efektif. Kalau efektif itu tinggal maksimum dibagi dengan akar 2. Itu berlaku untuk tegangan dan arus. Nah, ini konsep dasar teman-teman. Dan juga jangan lupa konteks kecepatan sudut ya. Jadi teman-teman akan menjumpai soal dasar seperti ini. Suatu rangkaian bolak-balik AC ya, dengan V maksimum 100 volt dihubungkan dengan resistor 40 ohm dan frekuensi 50 Hz. Hitung arus maksimum, frekuensi sudut, kemudian arus yang melalui resistor pada 1/50 sekon. Jadi di sini kita memiliki V maksimum itu 100 volt, lalu resistor 40 ohm, dan kemudian kita memiliki frekuensi. Nah, frekuensi itu akan menjadi omega. Ingat, rumus omega adalah 2πf ya. Jadi 2pi dikalikan frekuensi, kita dapatkan omeganya adalah 100 pi. Ini adalah besaran dasar yang kita miliki dari soal. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama adalah arus maksimum. Nah, arus maksimum karena di sini kita punya V dan R, kita langsung kerjakan sebagai V maksimum dibagi dengan R. Jadi 100 dibagi dengan 40 kita dapatkan 2,5 ampere. Itu adalah arus maksimum. Sedangkan yang B itu frekuensi sudut itu adalah omega. Jadi di sini kita tadi sudah hitung omeganya adalah 100 pi radian per sekon. Nah, berikutnya ditanyakan arus yang melalui resistor pada 1/50 sekon. Diingat teman-teman bahwa arus itu selalu akan memiliki persamaan dasar I maksimum sin omega T. Sehingga di sini kalau kita mau ditanyakan pada 1/50 sekon, ya kita masukkan I maksimumnya 2,5, kemudian sin 100 pi dan T-nya kita ganti 1/50. Sehingga di sini kita dapatkan sin 2pi ya. Nah, sin 2pi itu 0, sehingga hasilnya adalah 0. Jadi pada saat 1/50 sekon itu arusnya bernilai 0. Nah, ini besaran-besaran dasar dalam rangkaian arus bolak-balik ya teman-teman ya. Berikutnya, suatu sumber tegangan AC atau bolak-balik memiliki harga tegangan V sama dengan 100 akar 2 sin 100 T. Nah, ini teman-teman harus bisa data. Ini adalah V maksimum, ini adalah omega. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tegangan maksimum ya. Jadi kita jawab satu persatu di sini saja. Tegangan maksimumnya langsung 100 akar 2 volt. Yang B, tegangan puncak ke puncak. Ya, tegangan puncak ke puncak itu adalah 2 kali V maksimum. Jadi 2 dikali 100 akar 2 kita dapatkan 200 akar 2 volt. Kemudian kalau tegangan efektif itu adalah V maksimum dibagi akar 2. Jadi 100 akar 2 kita bagi dengan akar 2, kita dapatkan 100 volt seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah frekuensi angular. Frekuensi angular itu omega. Jadi di sini udah tahu omeganya adalah 100 radian per sekon. Dan kemudian periode frekuensi ya. Omega itu adalah 2pi dikalikan frekuensi. Sehingga kalau kita mencari frekuensi berarti tinggal omega dibagi 2pi. 100 dibagi 2pi, kita dapatkan 50 per pi Hertz. Sedangkan periode itu kebalikan dari frekuensi. Jadi kita dapatkan pi per 50 sekon. Ya, di sini kita gunakan rumus-rumus yang dasar-dasar ya teman-teman ya. Jadi
bisa diolah dari seperti itu. Oke, itu adalah konsep tegangan maksimum, tegangan efektif, arus maksimum, arus efektif ya, dengan periode frekuensi seperti itu. Nah, kita akan masuk di inti bagaimana cara mengolah rangkaian RLC. Jadi konsep rangkaian RLC itu adalah rangkaian yang terdiri dari resistor dengan besar R, kemudian induktor dengan besar Henry, dan kapasitor dengan besar C, Farad. Ya, nah tentunya karena satuannya berbeda semua, pasti nggak bisa dong langsung kita gabung gitu ya. Nah, ini ada caranya gitu ya. Nah, agar dapat digabung, maka kita harus mengubah satuannya menjadi sama, yaitu menjadi satuan ohm. Prinsipnya adalah kita membuat yang namanya reaktansi. Yang pertama adalah reaktansi XR itu sama dengan R itu sendiri. Kemudian reaktansi induktif XL itu adalah omega dikalikan L. Lalu kalau reaktansi kapasitif itu adalah 1 per omega dikalikan C. Ya, itu teman-teman. Jadi nanti XL dan XC itu akan berubah menjadi satuan ohm. Ya, seperti itu intinya. Nah, kemudian setelah menjadi satuan ohm, menggabungkannya itu kita akan mencari yang namanya impedansi. Ya, impedansi adalah Z, rumusnya adalah akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat, seperti itu. Itu adalah gabungan dari total rangkaiannya. Atau bahasanya adalah hambatan pengganti total gitu ya. Nah, kemudian kita mencari arus. Arus tinggal V dibagi Z. Kan biasanya pakai R, tapi sekarang R-nya diganti jadi Z seperti itu ya. Lalu kemudian nanti ada besaran-besaran lain seperti daya. Daya itu adalah I kuadrat dikalikan Z. Kemudian ada yang namanya faktor daya. Faktor daya itu dijawabnya sebagai cos theta sama dengan R per Z. Lalu kemudian ada sudut fase. Sudut fase itu dijawabnya sebagai tangen V sama dengan XL min XC per R. Seperti itu. Yaitu besaran-besaran yang terkait pada rangkaian RLC. Dan soalnya pada dasarnya sama semua, teman-teman. Kita coba satu contoh berikut. Jadi di sini kita memiliki rangkaian RLC dengan R-nya adalah 300 ohm. Saya data dulu di sini, teman-teman ya. Data R-nya adalah 300 ohm, kemudian L-nya adalah 3 Henry, dan C-nya adalah 25 mikrofarad. 25 dikalikan 10 pangkat minus 6 farad. Lalu kita memiliki ini, dia dihubungkan dengan tegangan V sama dengan 200 akar 2 sin 200T. Ini itu adalah V maksimum, sedangkan 200 ini adalah omega. Ya, karena pasti Vm sin omega T, seperti itu. Nah, kita akan mencari impedansi dan lain-lain ya. Sebelum ke impedansi, kita harus mencari dulu XL dan XC. XL itu adalah omega dikalikan L. Jadi di sini omeganya adalah 200, kita kalikan 3, kita dapatkan 600, satuannya sudah ohm. Kemudian XC itu adalah 1 per omega C. 1 per 200 kita kalikan 25 kali 10 pangkat minus 6 ya. Sini nanti kita dapatkan 200 ohm. Ini adalah XL dan XC. Jadi dari yang tadinya itu satuannya Henry dan Farad, kita ubah menjadi ohm semua. Nah, disinilah kita akan menggabungkan dengan yang namanya impedansi. Rumusnya adalah R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Jadi teman-teman tinggal masukin R-nya 300 ditambah XL-nya 600 dikurangi 200 kuadrat. Yang tentunya ini akan menjadi 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat, kita akan dapatkan 500 ohm. Ini adalah impedansi total atau hambatan total dari rangkaian RLC ini. Ya. Tuh, itu impedansi teman-teman. Berikutnya ada yang namanya sudut fase tadi. Sudut fase itu simbolnya dalam X tangen P sama dengan XL min XC per R. Jadi kita tinggal masukkan saja XL-nya 600 min 200 per 300. Jadi di sini kita dapatkan 400 per 300. 4 per 3. Sehingga kalau tangan 4 per 3 itu kira-kira sudut fasenya ada di 53 derajat. Seperti itu ya. Kemudian yang C, faktor daya. Faktor daya itu mencarinya dalam cos theta itu sebagai R per Z. Jadi 300 per 500. Kita dapatkan 3 per 5 itu sebagai cos theta.
Sehingga tetanya kalau cos yang nilainya 3/5 itu berarti 53 derajat ya, sama saja ya. Gitu. Kemudian yang D adalah arus efektif sumber. Nah, sekarang di sini dulu kita akan mencari arus dulu teman-teman ya. Arus itu rumusnya adalah V per Z. Nah, di sini kita punya V maksimum. Kalau kita cari V efektif, itu caranya adalah V maksimum dibagi akar 2. Jadi 200 akar 2 dibagi akar 2 itu kita dapatkan 200 volt. Ini adalah V efektif. Jadi kalau kita mencari I efektif, maka kita akan cari sebagai V efektif dibagi dengan Z. Jadi V efektifnya 200, Z-nya tadi 500 ya, kita dapatkan 0,4 ampere. Artinya di situ akan mengalir 0,4 ampere. Nah, yang terakhir, tegangan pada masing-masing komponen. Artinya kita akan mencari V pada R itu berapa, V pada L itu berapa, V pada C itu berapa. Nah, ingat secara umum namanya V itu I dikalikan R. Ya, jadi I kali R. Nah, efektif atau maksimum biasanya kalau rangkaian sudah dianggap nyambung seperti itu, kita akan gunakan yang efektif. Jadi I efektif dikalikan R, kita dapatkan 0,4 dikali 300 itu 120 volt. Sedangkan yang di L itu I efektif dikalikan, bukan L teman-teman, tapi XL. Ya. Jadi 0,4 dikalikan 600, kita dapatkan 240 volt. Dan terakhir yang V di C berarti I efektif dikalikan XC. Jadi 0,4 dikalikan 200 kita dapatkan 80 volt. Ya, kira-kira seperti itu perhitungan dari rangkaian RLC. Jadi ini sudah kita cover semua kemungkinan rumus-rumus yang bisa dikeluarkan di konteks rangkaian RLC. Teman-teman tinggal pelajari dan pahami benar di cara-caranya ya, seperti itu. Jadi RLC materinya simpel banget ya teman-teman. Nah, nanti ada satu bagian lagi kita akan bahas tentang sifat rangkaian dan resonansinya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.